Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Joko Wahyudi selaku pembina Forum Jateng Gayam Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Robani Albar SHMH, para ketua umum Ormas seluruh Jawa Tengah atau yang mewakili. Marilah bersama-sama kita awali acara halal bihalal dan cara sehat pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ke depan kita mendapat jalan yang lebih nikmat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratihim min rabbih wa jannatu arduha samawati wa huwa wal ardu uiddat lil muttaqin. Mohon maaf. Pada kesempatan yang luar biasa ini, Forum Jateng Gayam berkenan melakukan sebuah kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang mampu menyatukan para ormas di seluruh Jawa Tengah yang tergabung dalam induk organisasi yaitu Forum Jateng Gayam Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, acara pada kesempatan hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin tetap berdiri. Pembacaan teks Pancasila yang ditirukan oleh seluruh peserta halal bihalal akan disampaikan beliau yang terhormat Bapak Khairuddin SHMH. Dipersilakan.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Robani Albar SHMH. Dipersilakan. Tes. Suwe-suwe tas. Ketoknya kurang keren. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. A'udzubillahi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli abad. Hidiratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus seluruh ketua-ketua ormas Islam yang hadir. Dari NU ada Mas Nuh, dari LDI ada Pak Gato, Pak Turun, dari Matlaul Anwar ada Mas Agus, Kak Ratna, dari Muhammadiyah belum lihat tadi, Bu Mami, dan seluruh ketua Ormas Jawa Tengah yang kami banggakan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Khairuddin SHMH, Kabid Bangpol Provinsi Jawa Tengah, sekaligus yang mewakili beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah. Beliau tugasnya banyak sekali saat ini. Kami sebelum acara dengan Pak Joko sudah WA-WA-nya mau diusahakan, tapi ternyata sibuk. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan beliau dalam usahanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat seluruh hadirin hadirat, wabil khusus Bapak Joko Wahyudi selaku pembina Forum Jateng Gayeng dan sekaligus pemilik hotel ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat panjang umur, bisa bersama-sama kita dalam rangka yaitu mengisi kehidupan kemasyarakatan lewat ormas yang ada di pundak kita amanah, yaitu civil society. Insya Allah kalau kita bergerak bersama, Indonesia akan lebih baik. Amin. Amin. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqauli alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya fi dunya ilal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Kami dari Forum Jateng Gayeng menyampaikan yang pertama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sekaligus kita mengadakan di samping halal bihalal sarasehan yang terkait yaitu civil society menghadapi tahun politik. Karena kita semua sadar atau tidak sadar, disadari atau tidak sadar, ini pergolatan terkait politik sudah mulai memanas. Terus ya Pak Kapten. Maka kita sebagai pioner penggerak sekaligus sebagai
pendingin di masyarakat, ormas-ormas tentunya harus ambil peran. Ya. Soal strategi dan bagaimana nanti akan diuraikan oleh beliau narasumber. Namun itu tujuan kami dari Forum Jateng Gayeng supaya kita semua ormas-ormas yang ada di Jawa Tengah ini berperan aktif untuk bagaimana mengajak masyarakat dalam berpolitik yang damai, santun, saling hormat menghormati, dan syukur bagi membawa berkah. Contoh membawa berkah itu apa? Bukan musibah. Nah iso, kalau bisa jangan musibah. Contoh kiai saya, Sugeng Rawuh Pak Kiai Ulinuha, nah, luar biasa. Monggo binarai. Makan monggo dar dulu ini, monggo. Kiai Ulinuha ini punya pesantren salafiyah terbesar di Jawa Tengah kedua, Pati. Yang terhormat seluruh yang hadir, kami lanjutkan, yaitu peran ormas masing-masing tadi. Tentunya harapan kita Jawa Tengah lebih kondusif, dan insya Allah Jawa Tengah ini luar biasa. Presidennya dari Jawa Tengah, yang dulunya juga gubernur dari Solo, gubernur DKI, terus presiden. Dan saya ingat betul waktu Kaisang mendaftar sebagai calon wali kota Solo, yang dampingi beliau Pak Rianto, saya Pak Joko di DPD PDI. Alhamdulillah berhasil. Dan tempat ini juga tempat yang bersejarah karena rumahnya Pak Joko inilah dulu menjadi RKI Rumah Indonesia Hibah. Kebetulan beliau Pak Joko yang memfasilitasi untuk poskonya, saya sebagai ketuanya. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Dari situlah pergelaran politik 2019-2014 yang terkait mendukung Pak Jokowi, berinteraksi, beraksi dan lain sebagainya. Republik Indonesia atau Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia. Itulah sejarah. Dan ya, saya yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya untuk Gubernur Jawa Tengah 2024 besok itu saya yakin juga kandidatnya yang jadi. Ya, ini menurut di sini. Ramalan kuda hitam. Orangnya ada di sini. Karena hasil meditasinya, semedinya Pak Arif Nasution yang bisikan ke saya itu Pak DPR RI, yaitu Pak Haji Rianto SH, itu katanya mau maju Gubernur Jawa Tengah 1. Insya Allah kalau strateginya sama menjadi DPR, insya Allah jadi. Karena waktu mau jadi DPR itu mulai dari setan, demit, kiai, jin, dukun, semua diparani. Luar biasa semangatnya Pak Rianto ini. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Non sewu anu Pak, kapan bercanda. Mumpung kepagi, aku betul kepagi ini. Dia di Jakarta super sibuk, makanya saya undang ben ketemu. Ya. Terima kasih untuk semua yang hadir, dan sekali lagi kami atas nama Forum Jateng Gayeng yang selama ini saya yakin banyak salahnya karena masuk yang japri saya banyak sekali kritik, saran, dan terutama ini terkait pilpres dan pilkada. Jateng Gayeng mau kemana? Jangan ini, jangan itu, wes tak dimin saja daripada pusing. Termasuk di grup dan lain sebagainya. Maka kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi dan juga keluarga besar Forum Jateng Gayeng pertama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin, dan bila mana ada kesalahan baik pribadi dan organisasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uqsikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan pembina Forum Jateng Gayeng Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Insinyur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Rianto sebagai anggota DPR RI, Pak Hairudin sebagai Pol Jawa Tengah yang mewakili Gubernur, Mas Rubani Ketua Jateng Kayem, Mas Yoyon, dan ibu-ibu. Mbak Rini yang saya ingat itu datang jauh-jauh dari Blora. Tepuk tangan Mbak Rini. Disebut Saya akan sedikit ingin mensupport Pak Rianto. Kenapa? Karena saya tahu betul beliau ini orang jujur dan amanah. Ya, jadi nanti Jateng Kayem dukung aja Pak Rianto. Iya, Jateng Kayem kan di semua aja kan, orang dipati. Ya Mbak Rini. Ya. Udah siap. Kalau sudah jujur dan amanah mau apa lagi? Kemudian jujur dan bisa kerja. Semua tamu undangan yang saya hormati, ini juga rasa syukur pada kami pribadi. Saya ingin memperkenalkan cucu saya. Mas Dede. Ya, Terima kasih menerus. Selamat siang, yang dia sekolah di Malaysia, kemudian sekarang ikut mengelola di Rosti. Ya, makasih. Saya tidak akan berpanjang lebar pada kesempatan ini. Hanya kami ingin mengucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf segala kesalahan lahir dan batin. Saya kira itu yang ingin saya ucapkan. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyumbangkan sebuah lagu untuk Bisa kasih di sekolah Bapak. tadi saya dinyanyikan tadi. Emang Pak Yoyon kasih di FCG. Akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untuk
Yai. Dengarkanlah aku ingin berjumpa. Mama dia. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat di forum dan Gayung, tapi harus jadi gubernur, insya Allah. Hip, hip. Nanti pokoknya semua. Mas Dr. Jumai, selamat datang. Ini kombinasi NU sama Muhammadiyah. Jadi semuanya ada Pak Rianto, insya Allah. Amin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemerintah kita memberikan contoh sesuatu yang dahsyat. Ini tentunya Bapak Joko ini punya kenangan kepada seorang ayah yang mampu membuat Pak Joko sampai hari ini menjadi seorang tokoh yang patut diteladani. Hadirin yang saya hormati, selamat datang juga Bapak Kiai Haji Dr. A.M. Jumai SHM. Sempat terhambat oleh beberapa tragedi tapi mampu untuk melewati kesulitan hingga sampai di rumah ini. Amin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Jawa Tengah yang akan diwakili oleh beliau Bapak Haji Khairuddin SHMH selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Khairuddin SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Budaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati para alim, para kiai, wabil khusus Ketua Forum Jateng Gayeng, Pak Kiai Robani, ada Pak Rianta juga, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi PDI Perjuangan. Saya tadi ngomong apa? Provinsi. Oh, berarti provinsi yang disebut tadi. Oh iya. DPR-nya RI gitu. DPR-nya RI. Memang saya lebih mengenal beliau ini sebagai tokohnya GJL, Gerakan Jalan Lurus gitu ya. Ya pokoknya itulah dan lain-lain gitu ya. Yang saya hormati Pak Joko dulu pernah kita setengah hari di Sukoharjo ya Pak Joko ya. Ternyata beliau ini hobinya menyanyi, awet muda gitu ya, awet muda beliau. Pak Kiai Jumai yang juga sering bersama-sama, terima kasih. Para pengurus ormas yang kalau saya sebutkan satu persatu kelihatannya nanti sampai sore, saya jamak saja gitu ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kakes Bangpol Provinsi Jawa Tengah memang diundang juga oleh Pak Kiai, Pak Ketua, dan yang paling penting mewakili Pak Gubernur Jawa Tengah. Mohon maaf beliau tidak dapat hadir secara pribadi karena memang kesibukan beliau ternyata sudah luar biasa, dan saya mohon izin menyampaikan sambutan tertulis beliau karena ini amanah dan sebagai konsekuensi logis dari Jateng Gayeng juga mengundang beliau. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat hadir bersilaturahmi dalam acara Halal Bihalal dengan tema Civil Society dalam menghadapi tahun politik 2024 yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari Forum Jateng Gayeng. Saya ucapkan terima kasih kepada Forum Jateng Gayeng yang telah memprakarsai silaturahmi ini. Mudah-mudahan dengan forum ini akan semakin solidnya pemerintah, TNI Polri, ulama, umaro, ormas, dan masyarakat Jawa Tengah dalam mewujudkan situasi dan kondisi Jawa Tengah yang lebih kondusif. Kemudian masih di bulan Syawal ini, saya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang fitri ini kita benar-benar kembali fitrah dan ke depan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Halal bihalal merupakan kegiatan silaturahmi yang merupakan perkara muamalah, perkara sosial yang mengatur hubungan antar pribadi manusia. Meskipun pelaksanaannya dikaitkan dengan Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal mengandung banyak hikmah di dalamnya, sehingga mempunyai nilai kebaikan, berpahala bila dilaksanakan. Konon, pada pertengahan bulan Ramadan 1948, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Jakarta untuk dimintai pendapat dan sarannya terkait situasi politik Indonesia yang kurang sehat pada saat itu. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahmi selepas Hari Raya Idul Fitri. Kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul Halal Bihalal.
dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah istilah halal bihalal gagasan Kiai Wahab lekat dengan tradisi bangsa Indonesia pasca Lebaran hingga saat ini. Inilah nilai-nilai positif yang diwariskan oleh para sesepuh, baik dari kalangan ulama, umaro, dan masyarakat. Alhamdulillah saya merasa senang bahwa pola-pola luhur yang sudah dicontohkan oleh para founding fathers kita masih dipedomani oleh masyarakat Indonesia, seperti event halal bihalal yang digagas oleh Forum Jateng Gayeng pada hari ini. Saya berharap acara ini bisa menjadi sarana restorasi bagi kita untuk bisa lebih memperbaiki hubungan masyarakat di Jawa Tengah ini. Bapak Ibu, Indonesia telah memilih sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, sebagaimana yang terlihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuannya sangatlah mulia, bukan sekedar bergaya menjadi negara yang gegap gempita, tetapi juga menjamin semua rakyat tak hidup melarat, pendidikan mudah didapat sepanjang hayat, yang berbeda pendapat masih mendapatkan tempat. Jika sakit tak sulit untuk mendapatkan obat, dan membentuk bangsa yang bermartabat karena pemimpin yang dipilih untuk menjadi penyelamat. Kebebasan memilih saat pemilu. Lebih dari itu, demokrasi ialah kebebasan bagi masyarakat untuk beragama, berserikat, menyampaikan pendapat, dan sebagainya, selama itu tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berangkat dari sistem demokrasi ini, tentu masyarakat mulai berani mengekspresikan apa yang ia rasakan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Payung hukum pun sudah terbuka. Sebentar lagi kita akan punya gawe. Tahun 2024 pesta demokrasi akan digelar. Dan sudah menjadi rahasia umum, suhu politik akan semakin menghangat yang berimbas pada kehidupan sosial masyarakat. Tadi sudah disinggung Pak Kiai Rubani gitu ya. Yang perlu kita waspadai adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengagungkan fanatisme sempit. Mereka mengabaikan demokrasi, menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan kelompok atau individu. Ini harus segera kita antisipasi. Maka saya minta semua elemen masyarakat, utamanya yang hadir dalam acara ini, untuk bisa menjadi garda dalam perdamaian dan kerukunan antar ras, suku, dan budaya. Hembuskan narasi-narasi yang menyejukkan, bimbing masyarakat mengenai arti penting sebuah demokrasi dan toleransi. Jangan sampai kecolongan. Menjelang sampai pasca pemilu 2024 nanti, Jawa Tengah harus tetap kondusif. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan dalam forum pada hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi sarana kerukunan dan toleransi di Jawa Tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala kekurangan kehilafan saya mohon maaf. Saya mau balik dulu tanda pengenal saya, ternyata tadi terbalik karena difoto gitu ya Pak. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, doa yang akan disampaikan Bapak Kiai Haji Ulil Noha Hafiz
Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya berdoa, yang saya hormati semuanya, terutama Pak Joko, Pak Haryanto, Pak Jumai, Pak Spikpol, Pak Rufani, semuanya yang saya cintai. Ini halal bihalal dan seharusnya nanti materi masalah politik. Izinkan saya sedikit saja. Kenapa kok halal bihalal? Boleh. Baik. Halal bihalal karena ada puasa, Bapak Ibu sekalian. Ada Ramadan, kemudian ada zakat fitrah, ada Idul Fitri, kemudian ada halal bihalal. Halal bihalal ini tradisi yang sering kita dengar. Kemudian tradisi yang baik. Jadi pertama kita mohon ampun kepada Yang Kuasa. Kalau halal bihalal, maafkan antara kita. Hari ini sebelum kita berdoa, nanti kita saling maafkan di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan kita ketemu ini, yang selalu berinteraksi mesti mengalami atau benturan sedikit walaupun kecil. Nah, ini momen yang baik untuk saling maafkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kosong-kosong, kosong-kosong di antara kita. Pak, mau tidak mau kita juga akan selesai di muka bumi ini, gitu. Pak Jumai ya. Selesai di muka bumi dalam arti ya selesai, gitu. Ya, mau tidak mau dihalalkan dari sisi Allah itu istighfar dan taubat dengan sesama harus minta maaf. Ora iso bernyolong jambu terus beri halal iso. Harus ketemu minta maaf sambil tersenyum menghalalkan yang kemarin dicolong. Itu baru jambu, belum yang lain. Mungkin Pak Rianto lebih tahu persis nyolong sopo itu. Kalau dunia itu nyolong kan akeh, lebih tahu. Ini filosofinya begitu. Kalau lebih luas, Pak Rianto lebih tahu. Si nyolong tanah, si nyolong ini lah, itu perlu dihalalkan. Kalau nggak ketemu nggak bisa. Istighfar dong, ya mohon ampun selesai. Tapi kalau sama manusia harus ketemu. Halal bihalal. Wal'afina 'anil nas di dalam surah di Imran begitu. Maafkan kesalahan orang lain. Itu Bapak Ibu, mari kita berdoa mudah-mudahan pertemuan ini berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha min jami'il hajat. Tarfa'na biha indaka 'ala darajat. Innaka la tusyrik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa yang ada di forum ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi berkahi urusan kami ya Allah. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita ada sedikit untuk foto bersama kepada Pak Haji Khairuddin SMH, Bapak Haji Rianta untuk bisa mengambil foto bersama di depan. Pak Monggo. Jumai, Pak. Setelah foto nanti kita salam-salaman ya. Monggo foto dulu. Setelah foto nanti salam-salaman terus secara sehat. Oh. Balik. Monggo. Monggo.
Mas Herdi les rasa perintah. Ayo. Monggo semua yang mau foto monggo silakan, boleh monggo. Mau ikut foto bersama silakan. Nah, yang depan bisa duduk, yang belakang jumeneng. Ya, boleh. Ben gayeng ora apa-apa. Lah wong ceput tekan kene. Juga senenge wong ceput topet. Siap, 1, 2, 3, senyum. Ya, minal aidin, Pak. 1, 2, 3, minal aidin. Ya, sip. Izin Bapak. 1, 2. Video karo bane iki. Video 1, 2, 3. Video bersalam-salaman. Sabun. Video apa? Bentar, 1, 2, 3. Ya biasane Pancasila sih ngono. Oh ngono ya, mentai kendarane Jatinggayeng ora bayaran. Ya siap nggih. Kalau NKRI harga mati demokrasi Pancasila Indonesia Jaya nggih. NKRI harga mati demokrasi Pancasila Indonesia Jaya. Siapa kita? Jatinggayeng Merdeka. Amin. Salam-salaman dari saya dulu ya Bapak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf. Terus monggo Mas. Minal aidin wal faizin, air dan batin, selamat para pemimpin. Gila sampai tambah 6. Tambah 6. Sampai tambah 6. Tambah. Mari bersama-sama saling merawat. Iki sapa? Yang saya hormati, dipersilakan untuk menghadiri tempat duduk yang sudah disiapkan. Kepada para narasumber yang saya hormati, Bapak Haji Rianta SH untuk menempatkan diri di tempat yang sudah disiapkan. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. A.M. Jumahi SDM, silakan. Kemudian acara nanti akan dipimpin oleh Prof. Idi. Sebelumnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Robani Albar SLM. Kepada Bapak Yai Robani dipersilahkan. Yai Ara ya, Yai Ara terkenal. Silakan Yai. Siap. Lanjut ya, tidak usah pakai lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Untuk moderator jatahnya Prof. Idi karena beliau belum hadir dalam perjalanan. Ini Pak Mukising ya? Perjalanan naik pesawat apa naik jadi insya Allah sebelum beliau hadir kami mewakili sebagai moderator. Sebelum Pak kami saling mengenal narasumber, tapi nanti biar lebih afdol kan perkenalan sendiri saja. Diawali untuk sarasehan bahwa kita ormas-ormas Jawa Tengah ini patut untuk bergerak bersama bagaimana menciptakan Indonesia khususnya Jawa Tengah bisa kondusif di baik pilkada, pilek, pilpres yang akan datang. Saya yakin kita sebagai calon masyarakat, harapan kami dan keyakinan kami Jawa Tengah kalau tokoh masyarakat, tokoh agama mau menyampaikan pesan-pesan moral kepada umat dan jamaahnya, masyarakatnya, insya Allah
Jawa Tengah akan damai sejahtera. Maka tema Sara Sehat untuk siang hari ini kami mengambil judul yaitu peran civil society dalam tahun politik yang akan datang. Cukup jelas dan nanti akan dikupas tuntas oleh para pemateri yang tentunya tidak asing lagi. Yang pertama beliau Haji Rianto SH, DPR RI Komisi 2 sekaligus aktivis yang senior di Jawa Tengah, sekaligus insya Allah mau maju calon gubernur Jawa Tengah. Oke, setuju. Nah selanjutnya yaitu AM Jumai. Kenapa saya memilih AM Jumai? Beliau dokter AM Jumai, dokter adalah ketua MKSB, Forum Komunikasi Semarang Bersatu. Apa itu? Ada yang tahu? Doorpress di mau? Indo organisasi di Kota Semarang. Oke, untuk match siji, ya. Oke, nanti tak kasih, tapi ini sudah persiapan untuk Mas Abi satu. Nanti untuk kelanjutan doorpress di akhir acara. Selanjutnya kami sampaikan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri dan langsung menyampaikan tentang apa yang mau disampaikan. Matur nuwun, monggo dari Pak Rianto dulu atau Pak Jumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah tidak saatnya lagi untuk berkenalan. Kenal semua. Tapi sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya juga ada sesuatu. Tadi Pak Gub yang diwakili Pak Kakes Bang, salam Pancasila. Itu sudah betul salam Pancasilanya. Jadi begitu salam Pancasila, jawabnya harus berdiri. Saya akan memulai sekarang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ulangi lagi, masih ada yang duduk. Ini. Nanti kalau salam Pancasila jawab berdiri ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, itu belakang masih belum berdiri. Ini pentingnya edukasi. Ya, saya ulangi lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur nuwun. Nah, sekarang kan juga ada janji lagi. Jangan duduk. Kemudian CCC, NKRI harga mati, Indonesia Jaya, Demokrasi Pancasila. Terakhir gini aja mau lali gerakan jalan lurus untuk Indonesia. NKRI, Indonesia, gerakan jalan lurus untuk Indonesia. Sekali lagi. NKRI, Indonesia, gerakan jalan lurus untuk Indonesia. Gubernur Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Kalau saya itu tidak biasa menjadi juru kampanye, sehingga saya tidak bisa pantang seperti Pak Rianta gitu ya. Dan kita hanya mendoakan agar Pak Rianta ini menjadi pemimpin di Jawa Tengah, menjadi gubernur Jawa Tengah. Kalau saudara dekat kita, family dekat kita, sahabat dekat kita memegang sebuah puncuk pemimpinan di Jawa Tengah, maka tidak susah-susah kita untuk pesan kepada beliau Bapak Rianta. Maka berikan aplaus kepada beliau. Aplausnya beserta doanya dan dukungannya. Jadi terima kasih. Saya AM Jumai. AM itu Amruddin Mahfud Jumai. Jarang sekali yang tahu, tapi marganya AM Hendro Priyono, AM Fatwa, AM Saifuddin. Nah ini AM Jumai, dan nanti ada AM yang lain, AM Sodik. Agus Munawar Sodik itu sahabatnya Pak Rubani. Matur nuwun untuk perkenalan sekilas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira sudah gamblang cetha welo-welo narasumber kita, orang-orang hebat semua yang ada di Jawa Tengah. Monggo yang pertama langsung saja
dari Pak Rianto untuk menyampaikan sesuatu hal kepada audien atau kepada masyarakat. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada permasalahan saja. Tadi Pak yang mewakili Pak Buk berbicara soal pasal-pasal di Undang-Undang Dasar. Saya akan mengingatkan di forum ini, saya juga sering menyampaikan apa yang menjadi dasar pergerakan kita adalah Undang-Undang Dasar. Kalau Pak Bukadi bicara pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, saya bicara pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Indonesia adalah negara hukum. Kemudian kalau tadi Pak Gu juga menyampaikan pasal 28A sampai Z, itu juga tiap hari saya sampaikan bahwa secara konstitusional hak-hak warga masyarakat itu dijamin di pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Itu isinya nanti bisa dibuka masing-masing, dan saya yakin yang hadir di sini lebih hebat daripada yang ngomong di depan ini. Karena kita tahu semua bahwa teman-teman yang hadir di sini ini sedulur sinorowedi saya. Jadi sahabat yang memang suka duka sejak awal memang kita ada di jalanan, ada di parlemen jalanan. Saya sampaikan di forum ini, alhamdulillah saat ini kita yang hadir di sini sudah bisa menjadi motor perubahan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berawal dari apa yang kita lakukan selama ini alhamdulillah sudah bisa menjadi motor perubahan. Saya masih ingat betul kira-kira 20 atau mungkin lebih, saya bersama Pak Robani dan beberapa kawan waktu itu acara di Cakra TV, belum Semarang TV. Ya. Acaranya adalah menggagas revolusi. Saya masih ingat betul Pak Jokowi belum jadi wali kota Solo waktu itu. Saya mau acara menggagas revolusi, saya seneng itu. Waktu itu orang masih takut-takut. Waktu itu masih ada almarhum Pak Mangun yang kita pernah undang, Pak Saurip Edi, Pak Tiasno, Pak Mahfud MD, Pak Rizal Ramli, termasuk Pak Ganjar Pranowo saat itu belum jadi gubernur. Jadi menggagas revolusi, ya kemudian agak takut sedikit oleh sahabat saya Robani karena waktu itu banyak tekanan-tekanan ditambahi revolusi mental. Jadi gayanya Robani waktu itu bisa meleset itu historis yang selama ini orang nggak pernah memahami. Kemudian juga beberapa kali saya diundang Pak Mangun almarhum dan tokoh-tokoh senior. Di situ ada forum namanya Cakro Umum. Nanti Cakro itu kalau di Jawa itu kan gerdu. Itu senior umum. Lah aku sing bantah. Aku nek gelem macam-macam tak bantai ya. Karena memang saya diundang untuk bantah, tak bantai. Termasuk waktu itu ada mantan Jampitsus Sudono Wahyudi yang rumahnya di Abdul Rahman Saleh. Ini sejarah historis bagaimana kita yang hadir di sini ini, kalau saya boleh berpendapat, ini sudah kecanduan pergerakan. Jadi sudah nyantu, walaupun kaliren, okay? Walaupun kaliren. Karena kita di dunia pergerakan ya mohon maaf sering kaliren. Jadi banyak kalirennya daripada waretnya. Saya masih ingat betul ketika Kakes Banglimasnya Pak Agus Tusono, kemudian Ketua Forkom Jawa Tengah itu Pak Sukimin. Waktu itu kita itu sudah jagoannya ngepung DPR Jateng, provinsi dan lain-lain, selalu kita untuk latihan ngepung itu. Dan saya masih ingat betul
ketika Pak Bibit Gubernur itu ngundang Agustus Sono. Intinya kepengen ngerti sing dikarepe Rianto Pati ki apa. Kemudian Pak Kimin diundang, temuke Pak Bibit kan ditakoki. Mas, jare sing dikarepe Rianto Pati niku napa? Baru dijelaske bahwa memang Pak Rianto dan kawan-kawan itu gandrung babakan-babakan kebenaran. Jadi mohon dimaklumi bersama bahwa kalau kita boleh sombong-sombong sedikit, aktivis pergerakan, teman-teman media, teman-teman wartawan, itu sebenarnya orang-orang yang hebat. Ilmu apapun punya. Jadi mohon maaf soal urusan pemerintahan, soal keuangan, soal sistem akuntansi pemerintah, soal audit macam-macam kita itu melotok. Soal penyidikan, hukum acara pidana macam-macam kita itu melotok. Ya, tapi kadang-kadang ya mohon maaf kita itu sering mendapatkan satu perlakuan disepelekan. Makanya saya masih ingat betul ketika Kepala Dinas Perikanannya Hadi Purnomo, ya waktu itu Kapoldanya Khairul Rasyid, kemudian Antasari pimpinan KPK, pengadaan kapal di Kebumen, ingat ya, jebol loh. Saya bersama Bu Yamin waktu itu jadi kasus-kasus pengadaan buku Balai Pustaka Murad saya sudah bergerak sebenarnya. Ini saya perlu sampaikan, bukan masalah tapi ini satu prestasi kita sebagai aktivis dan di sana berhasil. Kemudian yang lain-lain pun kita banyak mewarnai. Jadi pergerakan di Jawa Tengah kita itu banyak mewarnai. Saya masih ingat betul ketika sekdanya Hadi Prabowo. Waktu itu asisten 2-nya masih mantan Kepala Dinas Koperasi. STRD siapa ya? Saya menyampaikan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Jawa Tengah. Pemberitahuan saya waktu itu dengan kekuatan massa 2000. Saya masih ingat betul waktu itu Direktur Intelnya Sujana, Nana Sujana, yaitu Kapolda Metro, terus ada masalah pindah Kapolda Sulsel, sekarang berarti auditor utama di DPR RI. Tadi saya belum ketemu, masih jaga waktu itu. Jadi waktu itu kekuatan untuk mengamankan ada kubra macam-macam itu. Tapi kita itu ahlinya ya. Karena jangan sampai kita itu kalah malu, tetap datang. Saya datang hanya 5 orang, saya lewat belakang, siati asyiwat atau monineng ya selesai. Karena memang kalau kita mau pengerahan 2000 masa memang duit sak-rupiah kira duit. Saya masih ingat betul waktu itu ada 2 orang anggota Badan Intelijen Negara yang datang ke kantor saya di Pati. Saya ditawarin duit, orangnya masih hidup. Yang satu itu Dodi, ya Dodi, siapa itu? Bin rumahnya di dekatnya siapa itu? Manyaran, dekatnya mantan sekda itu. Saya masih ingat betul, karena saya ditawarin duit. Saya waktu itu masih ingat betul. Mas, kue koncoku. Saya nyuwun tulung dengan hormat lagi sangat, jangan intervensi rumah tangga saya. Kalau Anda ini silaturahmi tak tompo. Tapi kalau Anda masuk pada wilayah itu, Anda pulang sekarang. Ini orangnya masih hidup. Sekarang salah satu anggota BIN pernah jadi kepala BIN Kalimantan Barat. Sekarang menjadi salah satu direktur Badan Intelijen Negara di Jakarta. Inilah satu kesombongan kita sebagai aktivis. Walaupun jajan ini total nanti duit. Ditawani ngono mudar lah aku mau. Betul itu. Saya masih ingat betul waktu itu jaya-jayane anu yo. Saya unjuk rasa di bawah. Saya mendapatkan informasi karena di lantai 4 di Jateng itu terkonsentrasikan massa. Waktu itu langsung terblokir itu ya. Ingat ya. Ada juga kita dapat apa? Di BPN waktu itu masih kuasa sakralnya bukan main.
Saya masih ingat betul Parman itu wartawan, ngaku staf tenaga ahlinya, wakil ketua DPR di Jateng Golkar itu. Tapi dia ngurus persoalan di BPN 4 tahun nggak selesai. Waktu itu saya ketemu ngadep kata ngono man. Dia bawa kartu PWI sama kartu pers, kopi kon ngeke Jonahar. Aku ngomong man tak suwe ya aku. Kowe iki wartawan kok gowo ngene. Tapi tidak boleh tuh waktu itu tak berikan Jonahar tulung dadekke. Di waktu itu terus dadi ini Mas Parman masih hidup. Inilah satu pengalaman kita. Waktu itu di dalam kita itu bagaimana membangun sebuah peradaban baru yang berkaitan dengan hari ini yang menjadi tema. Peranan civil society di dalam tahun politik. Lo tak cerita, sing bener di Senayan, jangan adem-adem aja. Mangan bareng karo kanca PKS, karo kanca PKB, karo Golkar, bujikan biasa. Janjane mboten enten napa-napa. Jadi oleh karena itu saya berharap dengan hormat lagi sangat, karena pemilu ini adalah pesta 5 tahunan sekali yang secara konstitusional sudah jelas pasal 22E. Kebetulan saya di Komisi 2, jadi kalau berkaitan dengan pemilu termasuk regulasinya ya melotok, nek orang melotok rasanya Komisi 2, wong aktivis lepurono, aktivis pengacara, jadi hal-hal seperti itu melotok lah. Intinya ini saya akan berbicara persoalan global. Bagaimana sebenarnya banyak negara-negara di dunia ini yang tidak suka kalau Indonesia itu menjadi negara yang kuat. Itu yang harus kita pahami. Dan saya menyampaikan di forum ini karena satu, mohon maaf, saya itu pelalap buku-buku lama, buku-bukunya Bung Karno macam-macam salah lap semua. Jadi kalau Bung Karno waktu itu 63 kalau tidak salah sudah berani keluar dari komunitas PBB karena melihat PBB itu tidak ada gunanya. Jadi perserikatan bangsa-bangsa itu identik dengan kepentingan Amerika. Jadi karena itu kalau ada teman-teman kita yang kadang melihat persoalan-persoalan global, kemudian kalau di dalam negeri dikatakan itu teroris dan macam-macam, ini sebenarnya kita harus mengetahui akarnya. Oleh karena itu sekarang mohon maaf, ini bukan karena Ganjar Pranowo itu sahabat kita, bukan karena Ganjar Pranowo itu partainya partai dengan Pak Rio, bukan. Tapi ini benar-benar satu kebutuhan bahwa Ganjar Pranowo itu harus jadi presiden. Karena seperti kita tahu, ya mohon maaf, plus minusnya itu harus kita jejeti secara objektif lah. Peristiwa 98 saya paham betul. Mohon maaf, kita itu kawan-kawan yang lama itu harus kulino di DPR sudah paham lah, sudah paham. Jadi oleh sebab itu saya berharap di tahun politik ini benar-benar bagaimana bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Pancasila itu sebenarnya layak untuk menjadi ideologi global. Kalau akhir-akhir ini banyak negara-negara di dunia, termasuk orang-orang Amerika sendiri dan orang-orang Eropa, sekarang mereka selalu berteriak bagaimana pentingnya untuk mengevaluasi ideologi liberalis, karena itu dirasakan tidak ada manfaatnya. Bung Karno waktu itu sudah berbicara persoalan neoliberalisme dan neokolonialisme, yang itu yang menyakitkan
Dan hari ini mereka sudah jenuh dengan persoalan-persoalan materi. Mereka sudah berbicara bagaimana ada kemanfaatan global, kesejahteraan bersama. Joko Widodo, seorang anak ideologis Bung Karno, yang memang Pak Jokowi itu walaupun menurut pandangan kita orangnya sederhana, tapi dia belum betul memahami pikiran-pikiran besar Bung Karno. Oleh sebab itu tadi saudara saya bisik-bisik sama saya orang yang mengagumi amal usaha Muhammadiyah, tapi dalam bisikan beliaunya tadi secara pertumbuhan untuk anggotanya perlu ditingkatkan. Nah, ini pentingnya kita memahami persoalan ini. Saya berharap di forum ini nanti untuk bagaimana bisa melihat satu peluang, mengambil satu peluang. Kemudian peluang-peluang ini kita ambil agar kita mandiri dalam bidang ekonomi. Omong kosong. Orang itu kalau mau berjuang, itu kalau tidak punya duit,